Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 391. Ketika Li Luo membuka matanya lagi, dia melihat bahwa Qin Zulu, Lu Qinger, Bai Mengmeng, dan yang lainnya sudah selesai. Mereka berkumpul di sekelilingnya, penasaran. Pemimpin, kamu berhasil melakukan terobosan. Bai Mengmeng berseru. Mereka semua merasakan kekuatan resonansi di dalam tubuh Li Luo tiba-tiba meningkat sebelum menyatu. Itu bukan tingkat kekuatan resonansi yang bisa dicapai oleh seorang kultivator tingkat genesis pola. Li Luo mengangguk dan tersenyum pada mereka. Memang, dia telah mencapai tingkat resonansi berkembang sekarang, meskipun sebenarnya, hanya resonansi kayunya yang membuat lompatan. Resonansi cahaya airnya tetap pada tingkat pola kelima. Meski begitu, dia tidak khawatir. Sekarang seseorang telah berhasil, dia hanya akan memasukkan semua energi alam duniawi yang dia dapatkan mulai sekarang ke dalam resonansi cahaya airnya. Itu hanya masalah waktu untuk itu. Dan ketika terobosan resonansi cahaya air datang, kekuatan resonansinya akan meningkat lagi. Dan kemudian interaksi antara dua kekuatan yang sama pada tingkat yang lebih besar hanya akan membuatnya semakin kuat. Itu luar biasa, kata Bai Mengmeng, wajah malaikatnya berseri-seri. Dia tahu bahwa banyak gosip tentang kemerosotan Li Luo telah menyebar baru-baru ini. Sekarang dia telah mengatasinya, semua penentang itu akan tutup mulut. Pemimpin, kamu benar-benar telah membuat Aula Bintang Satu bangga sekarang, kata Xin Fu kagum. Rasa hormat dalam suaranya terlihat jelas. Mereka tahu bahwa kemenangan Li Luo telah membantu mereka mengamankan kemenangan secara keseluruhan. Ditambah lagi, dia menang lebih cepat dari Wang Hejiu dan Ye Qiuding. Semua orang memainkan peran mereka, kata Li Luo, menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Li Luo, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun aku merasa seperti kamu telah menyusulku lagi, jika kamu ingin menjadi perwakilan Aula Bintang Satu, kamu masih harus melawanku terlebih dahulu, Qin Zulu bersumpah, matanya bersinar dengan antisipasi. Faktanya, ayo lakukan sekarang juga. Lu Qinger menatapnya seolah dia gila. Li Luo baru saja membuat terobosan. Dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Apakah menurutmu adil untuk melawannya sekarang? Petik 2. Pemimpin Qin, tidak baik mengambil keuntungan dari orang lain. Bai Mengmeng juga angkat bicara. Qin Zulu berjuang untuk kata-kata. Tentu, Li Luo baru saja melalui pertarungan yang sulit, tetapi dia tampak sigap dan siap setelah terobosannya. Selain itu, Qin Zulu sendiri telah berjuang keras juga. Secara keseluruhan, dia tidak berpikir bahwa dia mengambil keuntungan dari siapapun, tetapi memutuskan untuk menghela nafas dalam hati, berpikir bahwa wanita adalah makhluk yang menakutkan. Li Luo mengibaskannya. Memang, ini bukan tempat untuk bertarung. Adapun perwakilan pertandingan tiket, mari kita lihat apa yang dikatakan mentor semangat ungu. Petik 2. Qin Zulu mengangguk. Dia tidak peduli tentang pertandingan tiket. Yang ingin dia lakukan hanyalah melawan Li Luo sampai salah satu dari mereka jatuh. Bahkan jika itu dia ingin tahu seberapa jauh jarak mereka. 5 mentor semangat ungu muncul di udara di atas mereka. Sesi kultivasi hari ini selesai. Ini juga hari terakhir pelatihan khusus. Kayu malaikat berongga tutup mulai besok dan seterusnya, Cichan mengumumkan. Mereka semua mengangguk, Li Luo sedikit menyesal. Kayu malaikat berongga telah menjadi surga untuk kultivasi. Hanya dalam sebulan, dia berhasil menutup celah besar antara tingkat pola kejadian dan tingkat resonansi berkembang. Tempat ini sebenarnya lebih baik daripada ladang Dao Naga Emas. Jika dia bisa berkultivasi di sini sampai akhir tahun, Li Luo memperkirakan bahwa mencapai perubahan keempat bahkan mungkin. Tetap saja, itu adalah lamunan yang indah. Energi absin di kayu malaikat berongga sangat berharga, dan itu perlu diisi ulang dan diisi ulang untuk waktu yang lama setelah setiap kali digunakan. Tidak mungkin mereka akan memberinya kemewahan seperti itu. Bulan pelatihan khusus sangat sulit bagi kalian semua. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik, kata Cichan kepada mereka. Juga, ada 3 hari lagi sampai kontingen perwakilan perguruan tinggi Sage Jurang Biru mencapai perguruan tinggi Astral Sage. Pada saat itu, pertandingan tiket akan resmi dimulai. Itu menarik perhatian mereka. Mereka semua tahu betapa pentingnya pertandingan tiket itu. Hanya dengan tiket mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan Cawan Suci, kompetisi paling penting untuk semua sekolah elit di benua ilahi timur.
Itu bukan hanya untuk kemuliaan, tetapi untuk imbalan nyata. Salah satu hadiahnya adalah nyawa banyak siswa yang jatuh setiap tahun ke Gua Umbra. Gua Umbra adalah alasan pendirian perguruan tinggi Sage, tetapi juga merupakan sumber rasa sakit bagi mereka semua. Mengorbankan nyawa siswa hanyalah bagian dari harga yang mereka bayar untuk tanggung jawab berat yang mereka pikul. Menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi terkemuka berarti bahwa seseorang mengambil risiko yang datang dengan hak istimewa. Jika mereka bisa memenangkan cawan suci tulang naga, Gua Umbra akan disegel selama beberapa tahun. Itu adalah sumber daya yang tak ternilai untuk sekolah manapun. Itulah mengapa semua sekolah tidak akan menahan apapun di pertemuan cawan suci. Hadiah yang tidak bisa mereka lewatkan. Aku yakin kalian tahu format pertandingan tiket sekarang, 7 pertandingan, salah satunya adalah Aula Bintang 1 kami. Kami tidak peduli bagaimana pertandingan lainnya berjalan, tetapi Aula Bintang 1 harus menang. Untuk perwakilan kita akan membuat keputusan dalam 2 hari ke depan. Juga, kita akan menyebarkan informasi tentang perguruan tinggi Sage Jurang Biru kepada kalian semua segera. Pelajarilah dengan baik. Meskipun perguruan tinggi Astral Sage lebih kuat dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru dalam hal kekuatan dan fondasi rata-rata, kita tidak boleh meremehkan perguruan tinggi Sage manapun. Ketika mereka menetapkan hati mereka untuk suatu tujuan, mereka dapat mencapai apapun. Petik 2. Para siswa mengangguk dengan sungguh-sungguh. Chichan mengangkat tangannya secara resmi untuk menandakan bahwa pelatihan khusus telah selesai. Li Luo dan yang lainnya keluar dari kayu malaikat berongga. Di luar, mereka berdiri di dahan pohon besar kekuatan resonansi dan bernapas. Li Luo menatap kota Xia, nyaris tidak terlihat di cakrawala. Dalam waktu sekitar 1 tahun, dia telah pergi dari istana kosong ke tingkat resonansi yang berkembang. Tetap saja, itu bukan waktunya untuk sombong atau menyerah. Li Luo tahu bahwa dia telah memulai perjalanan ini sebagai perlombaan melawan nasibnya. Pertemuan keluarga House Luolan akan segera hadir. Untuk bertahan dari itu, dia dan Jiang Qinghe telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki diri. House Luolan adalah pekerjaan seumur hidup orang tuanya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya darinya. Tidak lama setelah periode pelatihan khusus di kayu malaikat berongga berakhir, berita menyebar ke seluruh perguruan tinggi Astral Sage. Hasilnya mengejutkan seluruh sekolah. Siapa yang mengira bahwa Wang Hejiu, dengan tambahan Ye Qiuding dari Aula Bintang 2 dan pasukannya, masih tidak dapat menyelesaikan level 40 terlebih dahulu. Sebaliknya, itu telah direbut oleh Li Luo dan Qin Zulu. Siswa yang belum menyaksikan pertempuran tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak bisa memahaminya. Pasukan semangat ungu Ye Qiuding adalah pasukan elit di Aula Bintang 2. Bagaimana mereka tidak bisa mengalahkan sekelompok siswa Aula Bintang 1? Apakah mereka menghabiskan 1 tahun ekstra waktu berkultivasi dari kandang anjing? Banyak yang berasumsi bahwa Qin Zulu dan resonansi harimau setan emas yang menggeram kelas 8 atas telah menutup jarak antara kedua regu. Tapi tak lama kemudian, kebenaran telah terkuak, dan tatapan penasaran mulai beralih ke Li Luo, pola kelima mampu melakukan hal seperti itu. Para siswa senior mulai serius mengevaluasi kembali kekuatan dan potensi Li Luo. Jika dia begitu seperti dewa di pola kelima, seberapa kuat dia di tingkat resonansi berkembang? Apakah dia sudah menyusul siswa elit Aula Bintang 2 seperti Ye Qiuding dan Su Xuan? Aula yang lebih rendah menyalip aula yang lebih tinggi. Hasil yang memecahkan rekor seperti itu hanya dicapai oleh satu-satunya dalam sejarah perguruan tinggi Astral Sage, Jiang Qinghe. Apakah Li Luo akan bergabung dengannya di Aula Kemuliaan? Di balkon di menara perumahan. Li Luo sedang bermalas-malasan di kursi, matanya setengah tertutup saat dia menyerap sinar matahari. Suara tipis dan aroma lembut mendekat, dan Li Luo membuka matanya untuk melihat Bai Mengmeng di depannya. Dia memiliki senyum kecil di wajahnya, dan dia meletakkan teko teh segar dan folder di depannya. Mentor Chichan memberikan informasi kepada kita. Li Luo segera duduk. Informasi tentang siswa jurang biru. Bai Mengmeng mengangguk. Li Luo segera mengambil folder itu dengan sangat hati-hati. Selama 2 hari terakhir, dia telah menunggu dengan penuh semangat untuk ini. Terima kasih, Mengmeng, kata Li Luo, tidak melupakan sopan santunnya. Dia tersenyum, lalu bergegas pergi, meninggalkan dia untuk itu. Li Luo dengan cepat membuka file itu, membacanya dengan serius. Meskipun Aula Bintang 1 hanya memiliki 1 pertarungan, ke-7 pertarungan itu akan menjadi penting. Adapun perwakilan Aula Bintang 1, kemungkinan itu adalah dia.
Beberapa halaman pertama dalam folder memiliki informasi tentang dua perwakilan Aula Bintang 4 dari Perguruan Tinggi Sage Jurang Biru. Ini harus menjadi dua siswa terkuat. Perguruan Tinggi Sage Jurang Biru, Zhongnan. Resonansi granit tingkat 8 atas, dan sudah menjadi Jenderal Biduk Surgawi. Dipuji sebagai perisai agung dari Jurang Biru. Tingkat ancaman, 5 bintang. Ada beberapa foto yang dilampirkan, menunjukkan seorang pria muda yang tampak biasa-biasa saja dengan alis tebal dan sedikit kemilau abu-abu di kulitnya. Resonansi granit kelas 8 atas, dan Jenderal Biduk Surgawi, ya. Memang, perguruan tinggi Sage lainnya tidak bisa diremehkan. Zhongnan ini adalah level 7 pilar astral bahkan di dalam perguruan tinggi astral Sage. Dan peringkat ancaman bintang 5 mungkin setinggi yang didapatnya. Dia melanjutkan membaca. Liang Kui, perwakilan Aula Bintang 4, menurunkan resonansi petir tingkat 8. Jenderal Biduk Surgawi, dipuji sebagai tombak besar dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Tingkat ancaman, 4,5 bintang. Ini adalah pria jelek dengan cemberut yang berbahaya. Kerutan di wajahnya membuatnya tampak seperti tipe pria yang berteriak, menyingkir, dengan setiap serat keberadaannya. Keduanya mungkin yang terkuat di perguruan tinggi Sage Jurang Biru sekarang. Di pihak perguruan tinggi astral Sage, Gong Senjun mungkin akan mewakili mereka, sebagai yang terkuat di antara 7 pilar astral. Adapun perwakilan kedua, mungkin putri pertama atau salah satu dari 7 pilar astral lainnya. Sebenarnya, dia tidak memahami kekuatan mereka dengan baik, jadi sulit untuk mengatakan bagaimana pertempuran elit ini akan berakhir. Dia tidak benar-benar memiliki andil dalam pertempuran Aula Bintang 4. Dia malah beralih ke informasi Aula Bintang 3. Orang yang lebih dia pedulikan. Lawan Jiang Qinghe. Dia terkejut melihat seorang gadis yang sangat cantik di foto itu. Dia memiliki tubuh yang ramping tetapi berbentuk bagus, wajah yang cantik seperti bunga persik, dan kombinasi kulit putih bibir merah yang klasik. Bibir cerinya setengah muncul dalam senyuman yang tampak menantang sekaligus mengundang. Zhao Huiyin, perwakilan Aula Bintang 3. Resonansi logam tingkat 8 atas. Tahap menengah iblis bumi, diduga tahap akhir. Dipuji sebagai rubah betina dari Jurang Biru. Lawan yang sulit, tingkat ancaman, 5 bintang. Li Luo terkejut melihat bahwa peringkat tingkat ancamannya bahkan lebih tinggi daripada peringkat Liang Kui. Tentu saja, tingkat ancaman tidak semuanya tentang kekuatan murni. Itu mungkin dikalibrasi menurut kekuatan rata-rata setiap aula. Lagi pula, tidak mungkin Zhao Huiyin akan melawan seorang siswa Aula Bintang 4, tidak peduli seberapa kuat dia. Dia juga terkejut dengan resonansi logam kelas 8 atas Zhao Huiyin. Dari penampilannya, dia tidak memiliki kekerasan dan ketajaman dalam fiturnya yang biasanya digunakan oleh pengguna resonansi logam. Dia mengetuk gambar itu sambil berpikir. Zhao Huiyin ini mungkin akan menjadi lawan Jiang Qinghe di pertandingan tiket. Dia tampak seperti lawan yang sulit, tetapi dia memiliki keyakinan mutlak pada Jiang Qinghe. Seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi astral Sage lainnya. Lagi pula, dia tidak disebut sebagai siswa Aula Bintang 3 terkuat di benua ilahi timur tanpa alasan. Dia melanjutkan membaca. Yan Tai, perwakilan Aula Bintang 3. Resonansi api tingkat 8 yang lebih rendah, tahap kedua iblis bumi, tahap tubuh iblis. Tingkat ancaman, 4 bintang. Fu Xiu, perwakilan Aula Bintang 2. Resonansi sonik tingkat 8 yang lebih rendah. Perubahan ketiga. Tingkat ancaman, 4 bintang. Fan Fan, perwakilan Aula Bintang 3. Resonansi tulang tingkat 8 yang lebih rendah. Perubahan ketiga. Tingkat ancaman, 4 bintang. Dia membaca sekilas informasi ini sampai dia mencapai halaman terakhir. Jika dia adalah perwakilan untuk Aula Bintang 1, maka yang ini akan menjadi lawannya. Ketika Li Luo membalik ke bagian terakhir, dia terkejut melihat dua wajah menatapnya, dan jauh lebih banyak informasi daripada yang dia duga. Lu Chang, perwakilan Aula Bintang 1. Resonansi Solaris Piton kelas 8 atas. Perubahan pertama, sangat dijagokan oleh perguruan tinggi Sage Jurang Biru, dan menjadi bintang di pertemuan cawan suci ini. Tingkat ancaman, 5 bintang. Lu Zhang, perwakilan Aula Bintang 1. Resonansi Lunaris Piton kelas 8 atas. Saudara kembar Lu Chang. Resonansi dua bersaudara secara alami berafiliasi, dan kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Kedua bersaudara itu mengalahkan lawan perubahan ketiga bersama-sama saat keduanya adalah pola kelima. Tingkat ancaman, 5 bintang. Li Luo menatap informasi itu, membacanya lagi.
Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dunia ini benar-benar penuh dengan keanehan. Dia mungkin memiliki resonansi ganda, tetapi Lu Chang dan Lu Zhang memiliki resonansi kembar, terbagi, mungkin lebih mudah diatur. Bersama-sama, itu menakutkan untuk dipikirkan. Tetap saja, hanya akan ada satu perwakilan dari Aula Bintang 1. Hanya satu dari mereka yang bisa bertarung. Itu membuat ancaman itu sedikit kurang menakutkan. Li Luo menuangkan teh dari teko yang telah dikirimkan Bai Mengmeng, menyesap sedikit teh panas. Matanya tetap tertuju pada dua foto itu. Mereka tampak benar-benar sama, dan kesamaan berakhir di sana. Yang satu berbaju putih, yang satu lagi berbaju hitam. Yang satu memiliki senyum hangat di wajahnya, yang lain tatapan dingin tanpa ekspresi. Kontras itu menggelegar. Naluri Li Luo memberitahunya bahwa salah satu dari mereka akan menjadi lawan yang tangguh. Kita benar-benar tidak bisa meremehkan perguruan tinggi Sage lainnya. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini hanya pertandingan tiket, dan lawannya sudah sangat kuat. Perwakilan perguruan tinggi Sage Jurang Biru akan tiba dalam beberapa hari. Banyak kekuatan kerajaan Xia menanggapinya dengan perhatian, dan tentu saja ada jendela taruhan yang terbuka di seluruh kota Xia. Banyak warga kerajaan Xia mendukung perguruan tinggi Astral Sage. Meskipun ini secara teknis hanya kompetisi antar sekolah, perguruan tinggi Astral Sage memiliki tempat khusus di hati warga. Kemuliaannya adalah kemuliaan Xia, kegagalannya adalah kegagalan Xia. Jika masuk ke pertemuan cawan suci direbut oleh perguruan tinggi Sage Jurang Biru dari bawah hidung mereka di tanah air, itu akan menjadi penghinaan yang menyakitkan untuk ditanggung. Li Luo meletakkan cangkirnya. Dia sedang memikirkan tugas kepala sekolah Pang Qianyuan untuknya. Jika mereka bahkan tidak bisa mengambil tiket pertandingan, maka itu menggelikan untuk memikirkan misi mendapatkan cawan suci tulang naga. Tetap saja, Aula Bintang 1 hanya memiliki satu pertarungan dalam pertandingan tiket. Bahkan jika dia terpilih dan menang, dia hanya akan mengamankan mereka 1 dari 7. Tetap saja, hanya itu yang bisa dia lakukan, fokus untuk mendapatkan sekitar 14% itu. Sisanya yang lain akan diserahkan kepada manajemen sekolah untuk ditangani. Li Luo menyingkirkan kertas-kertas itu dan kemudian bersandar dan menutup matanya. Waktu untuk beberapa perencanaan yang serius. Keesokan harinya, Li Luo diberitahu untuk pergi ke salah satu arena latihan. Ketika dia tiba, dia melihat Cichan bersama siswa Aula Bintang 1 lainnya, serta pemandangan langka berupa wakil kepala sekolah Susin. Dan juga, Qin Zulu. Hari ini adalah hari di mana sekolah akan memilih antara dia dan Qin Zulu. Wakil kepala sekolah Susin berunding dengan mentor semangat ungu lainnya, lalu dia menatap kedua anak laki-laki itu dengan hangat. Kalian berdua adalah yang terbaik di angkatanmu. Besok, perguruan tinggi Sage Jurang Biru akan berada di sini, dan setelah seharian istirahat dan penyesuaian kembali, pertandingan tiket pertemuan cawan suci akan resmi dimulai. Kalian berdua tahu betapa pentingnya pertemuan cawan suci bagi perguruan tinggi Astral Sage. Kita tidak boleh kehilangan pertandingan tiket ini. Meskipun Aula Bintang 1 hanya memiliki satu pertarungan, ini adalah pertarungan yang penting, aku berharap siapapun yang terpilih akan memberikan yang terbaik. Li Luo dan Qin Zulu keduanya mengangguk. Bagaimanapun juga, mereka adalah siswa dari perguruan tinggi Astral Sage. Menjunjung tinggi reputasi sekolah dan memenangkan kejayaan adalah bagian dari tanggung jawab mereka juga. Metode pemilihannya sederhana, pemenangnya dipilih. Itulah yang telah disepakati oleh para mentor Aula Bintang 1 Semangat Ungu. Jadi, siapapun yang menang hari ini akan dipilih, wakil kepala sekolah Susin selesai. Keduanya mengangguk dan memasuki arena. Qin Zulu sama bersemangatnya dengan saat dia kembali ke kayu malaikat berongga, dia hampir menangis karena kegembiraan. Li Luo, aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Li Luo balas tersenyum padanya. Untuk waktu yang lama kamu bisa mengalahkanku dengan mudah, kapanpun kamu mau. Memang, dia telah jauh lebih lemah dari Qin Zulu untuk waktu yang lama. Jika mereka berhadapan saat itu, Li Luo akan hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Qin Zulu menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli tentang kemenangan, aku ingin melawan lawan yang akan membuatku berkeringat dari kuku kakiku. Kamu tidak bisa memberiku itu saat itu. Tapi hari ini kamu bisa. Sepanjang waktu mereka bekerja bersama, keduanya memiliki ukuran kekuatan yang lain. Sebenarnya, dia sendiri tahu bahwa peluangnya untuk menang cukup rendah, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin bertarung tanpa batas melawan Li Luo. Li Luo merogoh sakunya dan mengeluarkan pedangnya. Ayo, Qin Zulu,
Panggilnya, memutar-mutarnya menjadi pola yang rumit. Hari ini, aku akan memuaskanmu. Qin Zulu tersenyum lebar, matanya memerah saat garis-garis harimau emasnya mulai muncul. Aura binatang menguasainya. Dua kekuatan resonansi buas merobek satu sama lain. 1 jam kemudian, pintu ke arena latihan terbuka lagi. Siswa sudah berkumpul di luar, menunggu untuk melihat hasilnya secara langsung. Dua orang berjalan keluar. Yang pertama adalah Li Luo yang bermata sangat cerah, rambut abu-abu keperakan yang acak-acakan di atas kepalanya. Pakaiannya masih memiliki bekas luka dan bekas pertempuran, tetapi dia berjalan dengan langkah yang kokoh. Di belakang Li Luo adalah Qin Zulu, membungkuk ke depan. Dia dipenuhi lebih banyak luka, tetapi dia tampak sama senang dan puasnya, tanpa terlihat keputusasaan. Di depan semua siswa, Qin Zulu mengeluarkan cincin hijau tua yang terbuat dari kayu hijau. Lambang perguruan tinggi astral Sage terukir di dalamnya. Melihat cincin itu, para siswa bersorak. Ini adalah tanda perwakilan, dan yang lainnya seperti Jiang Qinghe dan Zhu Xuan telah menerima milik mereka. Sebuah upacara. Qin Zulu dengan sungguh-sungguh menyerahkan cincin itu kepada Li Luo. Li Luo mengambilnya dan memakainya di jarinya, lalu mengangkat tangannya untuk dilihat semua orang. Di bawah sinar matahari yang cerah, cincin hijau lumut bersinar terang. Hening sejenak dalam keheranan, dan kemudian sorak-sorai pecah seperti air terjun. Dengan ini, perwakilan terakhir untuk pertandingan tiket telah diputuskan. Salah satu perwakilan Star Hall, Li Luo. Keesokan harinya, perguruan tinggi astral Sage berdengung. Itu adalah hari di mana kontingen perguruan tinggi Sage Jurang Biru akan tiba. Sekolah telah mengatur sambutan yang sesuai, dan bahkan para VIP dari kota Xia telah muncul. Tentu saja, para siswa juga semuanya ternyata, melihat perguruan tinggi bijak lainnya adalah kesempatan langka. Obrolan keras memenuhi sekolah. Li Luo menjauh dari obrolan. Dia sudah mempelajari informasi dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru, jadi tidak perlu pergi melihat yang asli. Lagi pula dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Dia menghabiskan waktunya di tengah danau, tepat di seberang menaranya. Dia berdiri di tengah danau, matanya setengah tertutup dalam konsentrasi saat kekuatan resonansi air biru mudanya mulai mengalir keluar. Itu berdesir dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam ritme yang berdenyut, membentuk semacam pelindung air. Di depannya berdiri Cichan dengan tangan bersilang. Dia berbicara dengan lembut, membiarkan angin dan air membawa suaranya ke arahnya. Dengan resonansi gandamu dan artefak mata putih berlapis emas panah mata elang, kemampuan ofensifmu dianggap luar biasa di antara selevelmu. Tapi kamu tidak memiliki kemampuan defensif, aku sarankan kamu memilih seni resonansi Jenderal Harimau yang disebut Toga Air Berat. Itu memusatkan kekuatan resonansi airmu ke dalam air berat, lalu memutarnya ke seluruh tubuhmu sebagai pelindung air yang tidak mudah dideteksi. Itu bisa memberimu ukuran keamanan terhadap serangan mendadak yang bisa mematikan. Petik 2. Saat dia membimbingnya, air mulai mengembun menjadi baju besi tipis dan gelap yang mengalir di kulitnya. Cichan memperhatikan usahanya dengan seksama, lalu menusuk dadanya dengan satu jari. Dia tidak memasukkan banyak kekuatan resonansi ke dalam jarinya, tapi itu cukup untuk meletuskan toga air seperti gelembung. Air beratmu kurang cepat, katanya tegas saat air itu jatuh kembali ke danau. Gunakan seluruh tubuhmu. Lagi. Li Luo tidak berkecil hati, tetapi diam-diam memulai upaya berikutnya. Jika air beratmu tidak cukup terkonsentrasi, maka itu hanya pemborosan daya resonansi yang mencolok. Dia terus menyodok armornya lagi dan lagi. Air deras harus 3 lapis, kamu memilikinya, tetapi kamu tidak melapisinya dengan baik. Tak berbentuk, namun dengan bentuk. Tidak terlihat, lanjutkan. Air beratmu terlalu kental. Apakah kamu mencoba membuat kulit gajah? Terus dan terus. Waktu terus berjalan, dan Li Luo semakin lelah saat matahari mulai terbenam di atas danau. Cahaya merah menyala keduanya seperti alarm. Mentor, aku tidak punya kekuatan resonansi lagi, erang Li Luo. Dia tertawa. Teknikmu masih penuh lubang, tetapi mendapatkan toga air berat ke keadaan ini dalam beberapa hari menunjukkan bakatmu dalam seni resonansi. Pertandingan tiket dimulai lusa, kita lanjutkan besok. Jika kamu bisa menyelesaikannya tepat waktu, itu akan sangat menambah kemampuan bertarungmu. Li Luo mengangguk. Terima kasih atas bimbingannya. Sebagai mentormu, itu hanya tugasku, katanya tidak peduli. Jika kamu bisa menang di pertandingan tiket, aku juga akan mendapat pujian. Dia berjalan menyeberangi air,
dengan cepat menghilang ke kejauhan. Li Luo mengikuti, meletakkan kaki yang berat satu demi satu kaki yang berat di depan yang lain sampai dia berjalan dengan susah payah kembali ke jembatan batu yang akan membawanya kembali ke menaranya. Kegembiraan di sekitar sekolah mereda di malam hari, meskipun dia masih bisa mendengar diskusi di sana-sini tentang siswa perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Li Luo mengabaikan semuanya, tenggelam dalam pikirannya tentang seni toga air berat. Tidak memperhatikan, seseorang berlari ke arahnya, menekan tubuhnya. Reaksi naluriah Li Luo adalah menjulurkan tangannya untuk mendukung orang itu, tetapi telapak tangannya terhubung dengan daging yang lembut dan harum, menimbulkan erangan yang hampir seksi. Ups, itu adalah seorang gadis. Dia jatuh melewati tangannya dan ke dalam pelukannya, mencengkeram dadanya untuk keseimbangan. Li Luo takut untuk melangkah lebih jauh, malah tersenyum ramah. Teman, apakah kamu baik-baik saja? Gadis dalam pelukannya menatapnya dan tersenyum. Dia cantik. Li Luo merasakan sengatan listrik mengalir melaluinya. Berkeliaran di sekitar orang-orang seperti Jiang Qinghe telah memberinya kekebalan yang kuat terhadap kecantikan, tetapi dia baru saja melihat wajah ini kemarin. Perwakilan Aula Bintang 3 dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru, Zhao Huyin. Untuk berpikir bahwa ini akan menjadi pertemuan pertama mereka. Di sekitar mereka, orang-orang melambat atau berhenti, penasaran dan iri. Banyak yang mengenali Zhao Huyin. Bagaimanapun, dia adalah yang paling mudah dikenali dari kelompok perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya, dan semuanya berkaitan dengan fakta bahwa dia benar-benar polos. Murid laki-laki perguruan tinggi Astral Sage menatap Li Luo dengan iri. Sial, pria ini dan peruntungannya dengan gadis-gadis. Zhao Huyin tersipu dan dengan cepat berdiri. Maaf, aku sedang melihat pemandangan dan tidak melihatmu. Li Luo dengan cepat menarik tangannya dan memberinya anggukan ramah. Zhao senior ramah. Kamu tahu aku. Zhao Huyin berkata dengan terkejut. Aku sudah membaca informasimu, dan seseorang secantik dirimu sulit untuk dilupakan. Aku yakin senior Zhao juga mengenaliku. Sebagai perwakilan Aula Bintang 1, dia yakin bahwa perguruan tinggi Sage Jurang Biru akan melakukan penelitian terhadapnya. Zhao Huyin menatapnya dengan seksama. Kamu, Li Luo dari Aula Bintang 1 perguruan tinggi Astral Sage. Dia mengangguk, lalu dia menyadari bahwa mereka berdiri agak terlalu dekat. Dia bisa mencium aroma yang keluar dari tubuhnya, jadi dia mundur selangkah. Zhao Huyin maju selangkah, mencengkeram lengannya, aku memutar kakiku. Maaf, bolehkah aku bersandar padamu? Lebih banyak suara mendesis cemburu datang dari sekitar mereka. Keberuntungan dengan para wanita ini terlalu jauh. Mengapa bukan mereka yang ditabrak Zhao Huyin? Li Luo menatapnya sejenak, merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa suhu di sekitarnya turun dengan cepat, dan itu tidak ada hubungannya dengan matahari terbenam. Dia melihat ke atas. Hanya untuk melihat Jiang Qinghe berdiri di depannya. Li Luo melompat sedikit saat melihat Jiang Qinghe. Mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Dia mengawasinya membelai dan meraba-raba dengan Zhao Huyin, tidak ada kesedihan atau kesenangan di matanya. Dan dia berdiri tegak, tidak mendekat. Li Luo baru saja akan melambai padanya, tetapi Zhao Huyin mengambil kesempatan itu ketika dia mengangkat tangannya untuk menekan lebih dekat. Keduanya tampak seperti sedang berpelukan. Jiang Qinghe berbalik dan berjalan pergi. Li Luo mengerutkan kening, lalu mendorongnya dengan kasar, tidak peduli lagi dengan perbedaan gender mereka. Itu adalah dorongan yang bagus dan kuat, tetapi dia hampir tidak bergerak satu inci pun, seolah-olah dia hanya menyenggolnya dengan lembut. Li Luo, di sisi lain, telah mendorong dirinya mundur 2 langkah. Wajahnya yang cantik tampak sedih, dengan cara yang cemberut dan menggoda. Junior Li Luo, katanya sambil tersenyum, apakah ini yang disebut keramahan dari perguruan tinggi Astral Sage? Itu tidak sopan, bocah nakal. Zhao senior, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Zhao Huyin mengibaskan bulu matanya yang memikat dengan polos. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tabrakan itu disengajakan. Benar-benar rubah betina dari Jurang Biru. Baru saja menginjakan kaki di perguruan tinggi Astral Sage dan sudah menimbulkan masalah. Aku tahu tujuanmu bukan aku, tapi Jiang Qinghe. Coba aku lihat, kamu tahu tentangku dan Jiang Qinghe, jadi kamu memutuskan untuk memainkan trik ini dan membuatnya gusar. Kamu tahu betapa hebatnya Jiang Qinghe, dan kamu tahu kemungkinan besar kamu akan menghadapinya di pertandingan tiket,
kamu mencoba untuk mendapatkan keuntungan, menggunakanku untuk memprovokasi dia dan membuatnya kehilangan ketenangannya, katanya dengan dingin. Sangat pintar, Senior Zhao. Dia tersenyum penuh pengertian padanya. Persepsi Junior Li Luo memang cocok dengan ketampananmu. Adapun Jiang Qinghe, aku sudah membaca informasi tentang dia berkali-kali. Dia tak tergoyahkan di depan manapun, kecuali titik lemah ada padamu. Sepertinya pertunangan antara kalian berdua lebih solid dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Aku sendiri tidak terlalu percaya, aku tidak percaya seorang gadis luar biasa seperti itu akan pergi untuk jenis kelamin lain. Tapi dari reaksinya barusan, kurasa aku meremehkan apa yang terjadi di antara kalian berdua. Yah, setidaknya aku belajar sesuatu dari permainan kecilku. Dia tertawa. Li Luo menatap gadis yang menjengkelkan tapi cantik itu sejenak, lalu dia tertawa sedikit aneh. Oh, Senior Zhao, membuat marah Jiang Qinghe bukanlah keputusan yang bijak sama sekali. Percayalah, kamu mungkin akan menyesalinya lusa. Zhao Huiyin tersenyum tidak peduli. Ah, benarkah? Aku tidak sabar, aku pikir kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Lu bersaudara kami sulit untuk dihadapi, tidak peduli siapa yang naik panggung. Petik 2. Li Luo hanya tersenyum sebagai tanggapan. Tidak perlu menjelaskan atau berdebat lebih jauh. Dia menjentikkan tangan dengan acuh dan melewatinya. Dia memperhatikannya pergi dengan setengah tersenyum di wajahnya, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berbalik untuk melihat danau. Sesaat kemudian, dia bergabung dengan dua sosok, satu di setiap sisi. Mereka masing-masing berpakaian hitam dan putih. Jika Li Luo masih di sini, dia akan segera mengenali mereka. Mereka adalah Lu Chang dan Lu Zhang dari Aula Bintang 1 dari Blue Abyss Sage College. Senior, apakah rencanamu berhasil? Lu Chang yang berpakaian putih bertanya dengan cerah. Rencana, itu hanya umpan biasa, katanya acuh tak acuh, aku hanya ingin melihat apakah pertunangan itu serius. Lagi pula, aku cukup penasaran dengan orientasi Jiang Qinghe. Kalau saja dia adalah siswa jurang biru, aku akan mencintainya. Dia berbicara dengan berani, tanpa peduli siapa yang mendengarnya. Lu Chang yang berpakaian putih tidak terkejut dengan pernyataannya. Orientasi seksual Senior Zhao terkenal di perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Tapi dari tes kecil itu, aku pikir ada perasaan nyata di antara keduanya, aku tidak yakin jenis apa, tetapi mereka cukup solid. Petik 2. Dia tertawa. Tentu saja, aku tidak akan mengesampingkan kemungkinan bahwa Jiang Qinghe melakukan itu dengan sengaja untuk membuatku merasa seperti aku telah berhasil membuatnya marah, sehingga aku akan menjadi orang yang ceroboh dalam pertarungan kita. Lu Chang tercengang. Apakah kamu melihat Li Luo? Dia bertanya, menoleh untuk menghadapi pemuda berpakaian putih di sebelah kanannya. Lu Chang mengangguk. Sumber informasi mengatakan dia memiliki resonansi ganda, air dan kayu, itu sangat jarang, tapi aku pikir peluangku untuk menang sedikit lebih tinggi daripada dia. Zhao Huiyin melihat kembali ke atas air. Jangan meremehkan dia, perguruan tinggi astral Sage adalah sekolah yang lebih kuat dari kita telah menunggu waktu selama bertahun-tahun sebelum sekolah berhasil memelihara barisan ini. Hanya nasib buruk bahwa perguruan tinggi astral Sage akan menarik kartu truf seperti Jiang Qinghe di tangan yang sama. Dan juga resonansi ganda Li Luo. Yah, satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang lebih baik adalah dengan bertarung. Lu Chang tertawa, nadanya sedikit arogan. Zhao Huiyin mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk pergi. Mari kita lihat makanan lezat seperti apa yang dimiliki perguruan tinggi astral Sage. Li Luo berjalan cepat kembali ke menara. Ketika dia mendorong pintu, dia melihat Jiang Qinghe dan Bai Mengmeng duduk berhadapan di meja, berbagi percakapan yang menyenangkan. Mata emasnya menjentikkan ke arahnya, lalu berpaling dengan cepat. Bai Mengmeng bangkit. Pemimpin, apakah kamu kembali dari berkultivasi? Aku akan membuatkanmu teh. Li Luo tersenyum terima kasih, lalu duduk di sisi Jiang Qinghe. Tangan di pipinya, dia tersenyum cerah padanya. Kamu tidak akan benar-benar marah kan? Kamu cukup pintar untuk melihat trik-trik kecil Zhao Huiyin. Jiang Qinghe menyesap lembut dari cangkirnya sambil tersenyum. Kurasa aku harus berterima kasih kepada Junior Lu Qinger karena aku tidak marah. Dengan dia di sekitar, bagaimana upaya lemah seperti harapan Zhao Huiyin bisa membuatku marah? Li Luo terkejut dengan kata-kata Jiang Qinghe. Mengapa begitu? Lu Qinger belum berbuat banyak, katanya sambil menggaruk kepalanya. Dia mengendus ringan pada dirinya sendiri. Tidak banyak. Lu Qinger datang kepadanya dan menyarankan agar dia membatalkan pertunangan dengan Li Luo.
Tentu saja, Lu Qinger percaya bahwa tidak ada cinta sejati antara dia dan Li Luo, dan pertunangan itu menjadi beban bagi kedua belah pihak. Tetap saja, siapapun yang berani melangkah sejauh itu dengannya memang telah melakukan banyak hal. Dibandingkan dengan itu, sedikit pancingan Zhao Huiyin bukanlah apa-apa. Tentu saja, seseorang yang sebangga Jiang Qinghe tidak akan pernah membiarkan Li Luo mengetahuinya. Dia akan menangani masalah nyata apapun yang muncul. Aku tahu apa yang ingin dilakukan Zhao Huiyin, jadi aku senang membiarkan dia percaya bahwa dia telah mencapainya. Biarkan dia memainkan permainan kecilnya, aku akan memancingnya kembali. Mari kita lihat siapa yang menderita di pertandingan tiket pada akhirnya, kata Jiang Qinghe acuh tak acuh sambil meletakkan cangkir tehnya kembali. Li Luo sedikit terkejut. Apakah dia hanya pion dalam permainan catur antara kedua gadis itu? Apakah kamu benar-benar perlu memainkan game seperti itu mengingat seberapa kuat kamu? Li Luo menggerutu. Zhao Huiyin mungkin kuat, tapi Li Luo sangat percaya pada Jiang Qinghe. Bahkan seekor singa mendedikasikan upaya penuhnya untuk menangkap kelinci. Dan menghemat setiap sedikit energi berarti. Zhao Huiyin adalah orang yang pintar, dan orang yang lebih bijaksana membuat kesalahan yang lebih besar. Salah satu dari mereka akan diterima. Petik 2. Jiang Qinghe tertawa ringan. Tetap saja, dia cukup pintar untuk tidak mempercayai aktingku, mungkin. Tidak masalah. Hanya lindung nilai kecil. Hasil sebenarnya masih tergantung pada kekuatan kita. Aku harap dia tidak mengecewakanku. Bahkan Du Zehonglian telah tergencet begitu datar sehingga dia bahkan tidak marah lagi. Aku benar-benar bosan di Aula Bintang 3. Kecuali untuk kejadian sesekali, aku tidak menemukan banyak makna di sini. Petik 2. Li Luo kagum dengan kebosanannya. Itu adalah hasil dari usahanya yang tanpa henti untuk memperbaiki diri, dia selalu kesepian di puncak gunung. Bagaimana kamu menimbang peluang kita untuk memenangkan pertandingan tiket? Li Luo bertanya padanya. Dia mencelupkan jari yang elegan ke dalam tehnya, lalu meneteskannya di atas meja dan menggunakan energi resonansi ringan untuk mengubahnya menjadi kata-kata yang berkilauan. Perwakilan Aula Bintang 4 telah diputuskan. Gong Senjun dan Putri Pertama. Dua yang terkuat di antara 7 pilar astral, apakah menurutmu mereka akan mengamankan 2 kemenangan di sana? Dia bertanya kembali. Li Luo mengusap dagunya, aku tebak. Dia belum pernah melihat Gong Senjun bertarung sebelumnya, tetapi dia memiliki perasaan kasar tentang kekuatan Putri Pertama. Jika Gong Senjun bahkan lebih kuat darinya, maka pasti keduanya bisa mengalahkan perwakilan perguruan tinggi Sage Jurang Biru Kan. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Kamu telah meremehkan Zhong Nan. Aku telah menganalisis skor pertempurannya sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak dia memasuki perguruan tinggi Sage Jurang Biru? Petik 2. Rahang Li Luo jatuh. Tidak satu pun. Dia tersenyum melihat reaksinya. Sebagian besar pertarungannya berakhir imbang. Tidak ada seorang pun di tingkat kultivasinya yang pernah menghancurkan pertahanannya. Mereka semua memiliki kekuatan resonansi yang mengering pada akhirnya. Bahkan Wang Chao dari 7 pilar astral tidak dapat menyaingi pertahanannya. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Senior Wang Chao dipuji sebagai pertahanan terkuat dari perguruan tinggi astral Sage. Dan dia masih lebih lemah dari Zhong Nan. Jika Gong Senjun bertemu Zhong Nan, ada kemungkinan 40% berakhir seri. Jika Putri Pertama, 60%. Yang terbaik yang bisa diharapkan oleh Aula Bintang 4 adalah 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, katanya. Adapun Aula Bintang 3, peluangku untuk menang lebih dari 90%. Du Zehonglian tidak terlalu stabil, tetapi tidak ada yang menonjol di Aula Bintang 3 di sisi jurang biru, aku akan menilai peluangnya 50-50. Aula Bintang 3 adalah gurun tahun ini. Ini masalah siapa yang lebih buruk, sungguh. Tidak banyak yang bisa dinilai di sana. Aula 1 bintang, bagaimana menurutmu? Dia tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Li Luo merenungkan pertanyaannya. Dalam hal estetika wajah, persuasi karismatik, dan keseksian, faktor pesona dan daya tarik utama, dan kalibrasi ulang untuk kecerdasan, aku pikir perwakilan Aula Bintang 1 dari perguruan tinggi Astral Sage memiliki peluang besar untuk menang, katanya dengan keyakinan penuh. Jiang Qinghe menatapnya. Apakah dia pikir pertandingan tiket adalah kontes kecantikan? Jika itu masalahnya, dia sudah tak terkalahkan di dunia ini. Li Luo membiarkan dirinya tertawa kecil, lalu dia menjadi serius, aku belum pernah bertemu Lu Chang atau Lu Zhang sebelumnya, tetapi entah bagaimana mereka membuatku sedikit gelisah,
aku benar-benar tidak bisa berbicara dengan keyakinan buta, jadi aku rasa aku akan mencoba yang terbaik. Dia mengangguk menyetujui kehati-hatiannya. Itu membuatku lega. Dunia ini besar, dan ada keajaiban yang tidak diketahui di mana-mana. Bahkan dengan resonansi gandamu, pasti ada orang lain yang bisa menyaingimu. Lu Chang dan Lu Zhang memberiku getaran yang menyeramkan juga. Mereka mungkin adalah as sebenarnya dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Menempatkan kartu truf mereka di pertandingan Aula Bintang 1. Li Luo bertanya, elemen kejutan hanya berfungsi ketika tidak ada yang memperhatikan. Kamu harus tahu bahwa perguruan tinggi Sage Jurang Biru telah menunggu waktu mereka selama bertahun-tahun untuk mengajukan tawaran untuk pertemuan cawan suci ini. Mereka sedikit lebih lemah dari rata-rata perguruan tinggi Astral Sage. Tanpa kartu truf, akan sulit bagi mereka untuk menang. Li Luo mengangguk. Aku akan berhati-hati. Keduanya terus mengobrol, dan segera matahari terbenam sepenuhnya sebelum mereka menyadarinya. Jiang Qinghe bangkit untuk pergi. Li Luo mengantarnya ke pintu. Gadis emas itu bermandikan cahaya bulan purnama, kulitnya yang bercahaya melunak dalam balutan perak bulan yang indah. Dia seperti teratai malam, baru mekar. Napas Li Luo tertahan sejenak. Jiang Qinghe tersenyum melihat tatapannya. Apakah aku cantik? Lebih cantik dari Zhao Huyin. Aku bohong jika aku mengatakan perbedaannya sebesar awan dan lumpur, tetapi dengan kamu di sekitar, perangkap madunya lebih mungkin memberiku diabetes sebelum aku melepas pakaianku, kata Li Luo, memanggil kembali akalnya, untuk menyelamatkan. Dia tertawa, lidah setajam biasanya. Dia melambai saat berbalik untuk pergi. Li Luo menangkap pergelangan tangannya yang terulur. Jiang Qinghe melompat sedikit, tapi dia tidak menarik diri, malah menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada sesuatu yang lain? Li Luo berdeham. Jadi aku menjadi perwakilan Aula Bintang 1. Aku tahu. Aku mengalahkan Qin Zulu 2 hari yang lalu. Aku telah mendengar ini. Dia mengangguk. Li Luo memelototinya. Jadi aku telah menjadi pemain paling berharga di Aula Bintang 1 di perguruan tinggi Astral Sage sekarang. Jiang Qinghe, apakah kamu ingat janji yang kamu buat? Kamu mengatakan bahwa jika aku menjadi yang pertama di Aula Bintang 1 perguruan tinggi Astral Sage, kamu akan memberiku hadiah. Sekarang aku sudah melakukannya. Di mana hadiahku? Dia menatapnya, matanya melebar. Li Luo menatap wajahnya yang terkejut, lalu menghela napas kecewa. Lupakan saja, aku tahu kau hanya bercanda. Tidak apa, pergilah kalau begitu. Mendengar pengunduran dirinya, Jiang Qinghe juga sedikit marah. Aku benar-benar belum memikirkannya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Li Luo mengusap dagunya, mempengaruhi sikap santai. Dia memperhatikan baik-baik wajah cantik Jiang Qinghe untuk menimbang peluangnya. Dia sepertinya menyambut tatapannya, sama sekali tidak terganggu. Hubungan mereka berjalan terlalu dalam. Dia belum menunjukkan perlawanan terhadap kemajuan atau gerakan Li Luo sejauh ini. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang sangat intim, dia mungkin akan melakukannya. Tapi kesediaannya malah mengecewakan Li Luo, yang menghela nafas lagi. Dia membatalkan tindakan biasa itu. Apa itu sekarang? Jiang Qinghe bertanya dengan tidak sabar. Qinghe, kamu membuatku merasa sangat tidak berhasil, keluh Li Luo. Apakah aku harus menarik diri atau melawan? Aku lebih khawatir aku akan menyakitimu. Dia menjawab. Li Luo menirukan gestur seperti ditusuk di jantung saat dia memaksakan tawa. Qinghe, kita memiliki hubungan yang rumit di masa lalu, tetapi kamu tahu apa yang sebenarnya aku inginkan, termasuk pembatalan pertunangan yang telah aku usahakan dengan sangat keras. Jiang Qinghe menatapnya dengan seksama. Dia tahu bahwa ini bukan tentang pembatalan, melainkan perubahan sifat hubungan mereka. Li Luo telah tumbuh dengan kecepatan manusia super selama setahun terakhir. Pemuda istana kosong dari provinsi Tiansu kini telah menjadi salah satu yang terbesar di generasinya di seluruh kerajaan Xia. Dia telah bekerja sangat keras untuk mendekati levelnya. Tidak ada yang meragukan potensinya lagi, juga tidak ada yang menyebut Merekitatra yang tak tertandingi. Qinghe, aku tidak butuh hadiah, sungguh. Li Luo menghela nafas. Aku hanya ingin kamu meletakkan beban emosional yang rumit dari masa lalu kita. Perlakukan aku hanya sebagai pengejar lain yang tertarik. Pikirkan tentang itu. Jika itu hanya pengejar lain yang tertarik sekarang, apa reaksimu? Jiang Qinghe merenung sebentar. Dia akan mati. Li Luo pucat. Pasti tidak. Jiang Qinghe tertawa. Li Luo, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, katanya lembut. Bahkan aku terkejut dengan peningkatan kecepatanmu dari tahun lalu.
Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu cocok dengan siapapun, termasuk aku. Tapi untuk menyebutmu pengagum lain, itu sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Sebelum Li Luo bisa membalas, dia melanjutkan. Tapi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita miliki, kamu adalah pengagum dengan peluang tertinggi. Dan satu-satunya yang layak dipertimbangkan, tambahnya dalam hati. Itu adalah jawaban pahit untuk Li Luo. Setidaknya dia memiliki pemahaman tentang kenyataan sekarang. Sesuatu berputar di mata emasnya. Li Luo, kamu benar, terlalu banyak di antara kita di masa lalu. Ini terlalu dalam untuk aku kesampingkan, tapi aku bisa mencoba. Dan ada satu janji yang sangat jelas yang bisa kuberikan padamu. Apa itu? Jantung Li Luo berdetak kencang. Dia tersenyum, dan sekali lagi napasnya terengah-engah. Pada hari kamu menjadi lebih kuat dariku, kita akan membatalkan pertunangan. Keesokan harinya, hari pertandingan tiket akhirnya tiba. Pada hari ini, setengah dari kota Xia menuju kampus terdekat, dan banyak elit tertinggi kota telah mengamankan kursi melalui berbagai koneksi mereka. Mereka yang tidak terhubung dengan baik harus puas menonton rekaman melalui peralatan khusus yang telah ditempatkan di seluruh kota. Itu adalah pertandingan tahun ini, dan warga kerajaan Xia terkilir saat mencoba melihat sekilas peristiwa di Cakrawala. Sinar pertama matahari pagi menembus Cakrawala, menyinari lapisan awan seperti sorotan dari bawah. Pertandingan tiket akan diadakan di pegunungan belakang. Gugusan pegunungan sangat cocok untuk tempat duduk stadion, dengan tangga batu yang dipahat pada ketinggian alaminya. Tidak ada arena yang dibuat khusus untuk pertempuran, tetapi ada berbagai medan yang tersedia, termasuk hutan, danau, dan rawa. Pada saat Li Luo, Bai Mengmeng, dan Xin Fu tiba, kerumunan sudah keluar dengan kekuatan, titik-titik kecil wajah menutupi pegunungan. Geografi pegunungan yang terlampir hanya membantu memperkuat kenyaringannya. Li Luo, di pintu masuk, dia mendengar suara akrab Lu Qinger dan berbalik untuk melihatnya melambai padanya. Yu Hongqi ada di sisinya, dengan warna merah seksi khasnya. Li Luo berharap untuk melihat mereka berkeliling, tetapi dia masih terkejut dengan kehadiran yang tidak biasa di sekitar mereka pada hari ini. Di sebelah kanan Yu Hongqi adalah Zhu Qinghuo, tuan rumah dari keluarga Jian. Di belakangnya adalah Zhu Xuan. Duze bersaudara juga hadir, meskipun mereka berdiri di belakang seorang pria berjubah hitam dengan sikap yang tidak ramah. Tangannya disilangkan di depannya, menatap dengan cara yang mengesankan. Li Luo belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi dia langsung tahu siapa dia. Tuan rumah keluarga Duze, Duze Yan. Si Qiuying juga bisa terlihat di antara mereka. Ada seorang pria berjubah emas di depannya. Dia tampak seumuran dengan Duze Yan, tetapi jauh lebih berbudaya dan halus, tampak seperti sebatang emas berkilau sedangkan Duze Yan adalah batangan besi. Ini adalah kepala keluarga Jin Kue, Si King. Ini adalah sekelompok tetua yang sangat kuat. 3 patriark dari 5 keluarga besar, begitulah pentingnya pertandingan tiket itu. Para tetua telah berbicara di antara mereka sendiri, tetapi mereka berhenti ketika Lu Qinger memanggil Li Luo. Mereka semua menoleh ke pemuda yang berjalan ke arah mereka. Li Luo berjalan ke arah mereka, dengan kepala terangkat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda keluarga Luolan. Meskipun dia jauh dari mereka dalam hal kekuatan, dia mewakili keluarga tanpa kehadiran orang tuanya. Dia tidak bisa membiarkan Haus Luolan kehilangan muka di sini. 3 patriark mengawasi pendekatannya yang tak kenal takut dengan sedikit kewaspadaan. Dalam langkahnya, mereka melihat siluet duo legendaris. Dan memikirkan mereka berdua, ukuran kehati-hatian merayap ke mata mereka. Ketika Li Taixuan dan Tan Tailan ada, seluruh kelas adipati di kerajaan Xia telah dihancurkan oleh mereka. Presiden Yu, kepala keluarga semua. Li Luo menyapa mereka dengan tenang. Zhu Qinghuo dari keluarga Jian menyambutnya dengan senyum kecil. Bocah ini, Li Luo, telah menjadi petarung terkemuka di Aula 1 bintang perguruan tinggi Astral Sage dalam waktu kurang dari setahun. Sepertinya akan segera ada naga dan phoenix baru yang muncul di Aula keluarga Luolan. Hahaha, itu mengingatkanku pada hari-hari emas keluarga Luolan ketika Li Taixuan dan Tan Tailan ada. Duze Yan menyipitkan matanya pada ucapan itu. Ketika keluarga Luolan jatuh, rumah-rumah lainnya juga ikut bangkit. Tak satu pun dari mereka ingin melihat Haus Luolan bangkit kembali. Jika Li Taixuan dan Tan Tailan yang baru muncul, yang lainnya akan dikutuk untuk tahun-tahun kesengsaraan yang lebih panjang. Li Luo memandang Zhu Qinghuo dengan lembut. Tentu saja dia mengerti kebencian yang tersembunyi dalam kata-kata itu.
Sudah ada target besar di belakang House Luolan, tapi Zhu Qinghuo dengan senang hati membuat papan target lebih besar, dan dengan warna merah yang lebih cerah. Anjing tua yang licik. Zhu Qinghuo, pasti kamu berpikir terlalu jauh. Li Luo hanya seorang master resonansi sekarang. Apakah kamu trauma dengan pemukulan dari Li Taixuan pada hari itu? Patriark Jin Kui, Si King, tertawa. Bahu Zhu Qinghuo membeku. Seolah-olah kamu tidak sama, katanya dingin. Mau bagaimana lagi jika aku tidak sebaik itu, kata Si King, mengabaikannya dengan mudah. Li Luo tidak terpancing pada ejekan Zhu Qinghuo, dia juga tidak dipeduli oleh intervensi Si King. 5 keluarga besar terkunci dalam jaringan politik yang rumit. Bahkan jika keluarga Jin Kui tampak sedikit lebih ramah, pada akhirnya demi kepentingan mereka sendiri untuk menjaga keluarga Luolan sebagai sasaran empuk melawan daya tembak keluarga Jian dan Duce. Dia akan naif untuk berpikir bahwa itu keluar dari kebaikan hati mereka. Cukup, Li Taixuan dan Tan Tailan bahkan mungkin belum mati. Yu Hongqi memotong renungan berminyak para kepala keluarga. Kata-katanya memotong dalam, membungkam semuanya. Zhu Qinghuo dan Du Zheyan segera menyerah. Fakta bahwa pasangan itu belum dipastikan mati adalah alasan mengapa keluarga Luolan ditinggalkan sendirian selama ini, meskipun rentan. Medan perang bangsawan adalah bahaya yang sangat nyata, tetapi jika pasangan itu bisa muncul hidup-hidup, kerajaan Xia akan terguncang dengan kembalinya mereka. Selain itu, mereka merasakan sedikit pembelaan dari Yu Hongqi, yang belum pernah ada sebelumnya. Bukankah dia selalu bersikap dingin terhadap keluarga Luolan sebelumnya? Keduanya jarang berinteraksi di masa lalu. Mengapa banyak hal berubah sejak kebangkitan Li Luo? Apakah karena Lu Qinger? Bagaimanapun, dia adalah pusat kekuatan keuangan di sini di kerajaan Xia, dan tidak ada yang berani menjawab. Mereka berbalik dan berjalan ke lapangan turnamen. Kamu tumbuh dengan cepat, Li Luo, kata Yu Hongqi saat mereka pergi. Tapi kamu masih jauh dari melindungi rumahmu. Aku tahu, katanya. Tetap saja, aku akan melakukan yang terbaik. Kamu jauh lebih pendiam daripada Li Taixuan. Mungkin hanya permulaan istana kosongmu yang mengkondisikanmu untuk banyak berhati-hati, kata Yu Hongqi. Tapi sekarang kamu berada di tempat terbuka di kota Xia. Tidak boleh ada lagi persembunyian. Dan jika kamu tidak bisa bersembunyi, mungkin inilah saatnya untuk merangkul kilau penuhmu. Selain itu, Jiang Qinghe mungkin dipuji sebagai seorang jenius di angkatannya, tapi kurasa kamu tidak akan kalah darinya. Lakukan yang terbaik. House Luolan selalu memiliki wanita yang lebih kuat daripada pria. Sudah waktunya kamu membalik tabel untuk waktu terbaikmu. Petik 2. Dia berbalik untuk pergi juga. Lu Qinger tersenyum padanya. Semoga berhasil, Li Luo. Dia mengikuti ibunya masuk. Li Luo menatap pasangan itu dengan sedih. Apakah Yu Hongqi membantunya? Atau apakah dia mencoba mengaduk-aduk sesuatu antara dia dan Jiang Qinghe? Wanita memang makhluk yang rumit. Di tribun Aula Bintang 1, Li Luo bergabung dengan yang lain untuk bersorak keras. Sorak-sorai hari ini sangat kreatif, semua untuk siapa yang sekarang menjadi yang pertama tak terbantahkan di tahun mereka setelah dia mengalahkan Qin Zulu secara resmi. Area Aula Bintang 1 menjadi sangat bising sehingga bahkan kerumunan Aula Bintang 3 mulai melihat ke atas. Meskipun mereka secara tradisional memiliki keunggulan psikologis atas junior mereka, itu telah menguap sejak insiden kayu malaikat berongga, ketika pasukan Ye Qiuding kalah dari pasukan Li Luo. Pesan itu keras dan jelas sekarang. Kualitas kelas Aula Bintang 1 ini tidak sama. Meskipun Li Luo hanya perubahan pertama untuk saat ini, dia mungkin bisa menghadapi kultivator perubahan ketiga dan menang. Yang berarti hanya Zhu Xuan di seluruh Aula Bintang 3 yang bisa memberinya perlawanan. Rekor cemerlang seperti itu belum pernah ditandingi oleh banyak orang dalam sejarah perguruan tinggi Astral Sage. Dan tidak satu pun dari mereka yang pernah menjadi bukan siapa-siapa. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa generasi Li Luo jauh lebih kuat daripada generasi mereka. Ditambah lagi, ketika mereka sendiri berada di Aula Bintang 1, Dewi Jiang Qinghe telah berada di Aula Bintang 3, menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Mereka sendiri bahkan tidak pernah bermimpi untuk menantang senior mereka. Bahkan tidak seperti Zhu Xuan. Pemimpin, perguruan tinggi Astral Sage akan memenangkan hal ini kan? Bai Mengmeng bertanya pada Li Luo. Sulit untuk mengatakan sebelum hasilnya diputuskan, kata Li Luo dengan senyum sedih, perguruan tinggi Sage Jurang Biru mungkin memiliki latar belakang yang lebih lemah daripada perguruan tinggi Astral Sage, tetapi mereka tidak duduk diam tanpa melakukan apa-apa, itu sudah pasti.
Dan mereka mungkin memiliki satu atau dua kartu as di lengan baju mereka di suatu tempat. Tentu saja, kita juga tidak perlu terlalu paranoid. Lineup kita juga sangat luar biasa. Biarkan hasilnya berbicara sendiri. Setiap aula selain aula bintang 2 memiliki pejuang tugas berat yang menahan pertandingan. Gong Senjun di aula bintang 4, Jiang Qinghe di aula bintang 3, dan dirinya sendiri, Li Luo yang perkasa, di aula bintang 1. Li Luo sedang menonton platform kiri saat dia mengobrol dengan Bai Mengmeng, menyaksikan kelompok yang tidak dikenal menavigasi kerumunan. Mereka beberapa lusin kuat, dan Li Luo melihat Zhao Huiyin di tengah-tengah mereka. Kontingen jurang biru. Dia sepertinya merasakan matanya menatapnya, dan berbalik ke arahnya. Mata mereka bertemu, lalu Zhao Huiyin membuang muka dengan senyum malu-malu yang terlihat dari tatapan lapar para siswa laki-laki perguruan tinggi Astral Sage. Apakah Li Luo sudah menaklukkan satu lawan utama dengan pesonanya bahkan sebelum pertempuran dimulai? Pemimpin, apakah kamu berencana untuk memenangkan perang tanpa bertarung? Itu mengesankan. Xin Fu menghela nafas kagum. Pemimpinnya selalu mencapai ketinggian baru bahkan sebelum dia bisa memimpikannya. Li Luo memutar matanya. Bai Mengmeng yang lebih memahami situasinya. Senior Zhao adalah ahli emosi, aku pikir mungkin hanya senior Jiang atau putri pertama yang bisa menyaingi dia dalam hal itu. Petik 2. Li Luo mengacungkan jempolnya. Bacaan Mengmeng sangat tepat. Zhao Huiyin bukanlah jiwa yang baik. Mereka yang meremehkannya akan ditelan utuh. Petik 2. Bai Mengmeng terkikik. Yah, itu jika dia mendapat kesempatan untuk makan. Pemimpin terlalu pintar untuk tidak melihat triknya. Li Luo menghela nafas dengan gembira. Mengmeng adalah pemandu sorak terbaik. Sebuah lonceng nyaring berdering melalui pegunungan. Saat itu menghilang, semua mata beralih ke platform tertinggi, di mana sekelompok sosok berjubah ungu berjalan keluar. Ini adalah mentor semangat ungu dari perguruan tinggi Astral Sage. Mengikuti mereka adalah para VIP kerajaan Xia, termasuk Yu Hongqi dan kepala keluarga. Li Luo juga melihat kaisar kecil, dengan pemangku raja di sisinya. Terakhir adalah perwakilan dari tuan rumah, wakil kepala sekolah Susin. Dia dikawal oleh sesepuh lain dalam jubah biru, wakil kepala sekolah dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Namanya Qiu Jixi. Adapun kepala sekolah Pang Qianyuan, dia tidak terlihat, seperti biasa. Banyak siswa kecewa, berharap untuk melihat sekilas pemimpin terbesar mereka di salah satu acara terpenting bagi seluruh sekolah. Tidak ada keberuntungan di sini. Pemangku raja memperhatikan bisikan kecewa massa. Wakil kepala sekolah Susin, apakah kepala sekolah Pang masih di dalam? Para tetua kerajaan Xia, termasuk Yu Hongqi, semua menoleh pada pertanyaannya, tertarik pada jawabannya. Semua orang tahu bahwa Pang Qianyuan dianggap yang terkuat di kerajaan Xia. Susin menggelengkan kepalanya meminta maaf. Kepala sekolah telah di dalam selama bertahun-tahun, tidak dapat mengambil cuti. Sayang sekali, kata pemangku raja, aku belum melihat legenda selama beberapa tahun sekarang. Harap yakinlah bahwa dia harus bisa segera pergi, dia meyakinkannya. Dia tersenyum dan mengangguk. Bagus. Kepala sekolah Pang adalah satu-satunya raja di kerajaan Xia, aku ingin berkonsultasi dengannya di jalan menuju raja untuk sementara waktu sekarang. Petik 2. Wakil kepala sekolah Susin mengangguk dengan ramah padanya sebelum berjalan ke posisi tengah di platform. Dia pertama kali berbicara kepada tamu mereka, perguruan tinggi Sage Jurang Biru, mengucapkan salam dan kata-kata sambutan. Dan kemudian dia turun. Pertandingan tiket ini akan memutuskan apakah perguruan tinggi Astral Sage diberikan tempat untuk bersaing di pertemuan Cawan Suci. Tak perlu dikatakan bahwa kami telah memilih 7 perwakilan terkuat kami untuk pertarungan ini, aku harap kalian akan melakukan yang terbaik. Ini juga sebagai tanda penghormatan bagi tamu kita yang telah datang dari jauh. Para siswa bersorak, waktu pidato sudah habis. Izinkan aku secara resmi menyatakan awal pertandingan tiket pertemuan Cawan Suci. Menurut aturan, pertempuran akan dilakukan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pertandingan pertama adalah antara perwakilan Aula Bintang 4. Petik 2. Kerumunan meraung setuju. Gong Senjun, Gong Luanyu. Sebagai dua siswa terkuat dari perguruan tinggi Astral Sage saat ini, reputasi mereka di antara para siswa tidak tertandingi. Itu adalah reputasi yang lahir dari pengalaman dan bukti, solid dan dapat diandalkan. Itu jauh lebih nyata daripada reputasi seseorang seperti Li Luo, yang dibangun di atas potensi tak berwujud. Kedua juara berjalan ke platform batu. Gong Senjun dan putri pertama. Di sisi lain,
lawan mereka berjalan keluar untuk menghadapi mereka. Perguruan tinggi Sage Jurang Biru, Zhongnan dan Liang Kui. Keempatnya saling mengangguk mengiyakan. Selanjutnya adalah pengundian untuk menentukan lawan mereka. Kedua belah pihak akrab dengan prosesnya, meraih ke dalam kotak batu untuk mengeluarkan pelet yang terbuka untuk mengungkapkan secarik kertas di dalamnya. Keempatnya mengangkat slip mereka. Semua mata tegang membacanya. Putri pertama memegang slip dengan 1 tertulis di atasnya, dan slip yang sesuai dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru dipegang oleh Zhongnan. Para siswa Aula Bintang 4 tampak khawatir sekarang. Putri pertama harus melawan perisai agung perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Apakah dia benar-benar memiliki daya tembak untuk menjatuhkan pertahanan itu? Jika tidak, pertandingan pertama mungkin berakhir imbang. Ketika pertandingan itu terungkap, banyak siswa yang terlihat khawatir, tetapi mereka dengan cepat berkumpul untuk mendukung perwakilan mereka. Di panggung pengundian, putri pertama menyambut para pendukungnya dengan senyum ramah. Hari ini, dia telah menanggalkan pakaian mewahnya, mengenakan jubah ungu sederhana. Tetap saja, atribut alaminya terlalu menggerahkan untuk disembunyikan bahkan dengan pakaian sederhana. Kulitnya yang putih juga merupakan tanda klasik bangsawan. Hari ini, dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda panjang, gaya baru yang menarik perhatian ekstra padanya. Seolah-olah dia telah melepaskan statusnya sebagai putri pertama dan sekarang hanyalah anggota lain dari perguruan tinggi Astral Sage. Bahkan tanpa emas keluarga kerajaan pada dirinya, putri pertama memiliki kecantikan mentah berlimpah. Tidak heran semua siswa laki-laki di perguruan tinggi Astral Sage telah terpikat, sebelum Jiang Qinghe muncul. Putri pertama tidak hanya cantik, dia juga memiliki karisma. Bahkan Bai Mengmeng terpesona oleh putri pertama. Dan tentu saja, dia terpesona oleh lekuk tubuh seniornya. Li Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Putri pertama memang wanita yang luar biasa. Terlepas dari status kerajaannya, dia memiliki perasaan yang mudah didekati di sekolah. Dia berbicara dengan baik, baik hati, dan berbeda dari gadis-gadis lain yang menggunakan pesona mereka secara agresif. Stabilitas dan sifatnya yang dingin juga menjadi kekuatannya. Tetap saja, hasil undian ini bukanlah yang terbaik. Dari sudut pandang perguruan tinggi Astral Sage, yang terbaik adalah Gong Senjun menghadapi Zhongnan. Dia memiliki peluang yang lebih baik untuk menembus dinding batu itu, meskipun itu masih bukan jaminan, pada akhirnya, salah satu dari mereka mungkin hanya mendapatkan hasil imbang. Perlindungan besar dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru sekuat mereka datang. Namun, ada antisipasi besar untuk pertempuran ini. Dan untuk Li Luo, dia bisa menyaksikan pertarungan antara Jenderal Biduk Surgawi secara langsung. Itu benar-benar menyenangkan. Putri pertama mengalihkan mata Phoenix-nya ke pria muda dengan gips keabu-abuan di kulitnya. Senior Zhongnan, aku berharap bisa belajar banyak darimu. Zhongnan hanya mengangguk, aku berterima kasih kepada putri pertama atas kesopanannya, dia mengoceh tanpa nada, terdengar hampir bosan. Pertandingan ini menyangkut masa depan sekolahku, perguruan tinggi Sage Jurang Biru, jadi aku akan melakukan yang terbaik. Seperti yang akan aku lakukan. Lonceng berbunyi untuk menandakan dimulainya pertempuran. Baik Zhongnan dan putri pertama melompat turun dari platform batu ke pegunungan di bawah yang akan menjadi medan perang untuk pertandingan ini. Hubungan seseorang dengan dunia semakin dalam di panggung Jenderal Biduk Surgawi, cukup untuk dapat bergerak di udara sesuka hati. Ini adalah salah satu perbedaan utama dari tahap iblis bumi, di mana seseorang tetap membumi. Keduanya turun ke lautan pepohonan. Putri pertama mengangkat tangan yang ramping, dan energi alam duniawi dengan patuh melompat dengan perintahnya. Aliran energi tipis mengalir ke arahnya, menyatu dalam bentuk Phoenix hijau yang membentang 100 meter di belakangnya. Phoenix terus tumbuh, sampai setiap kepakan sayapnya mengeluarkan angin menakutkan yang membuat hutan menekuk dan mengerang. Ini adalah langkah pembukaannya. Mata Li Luo hampir keluar dari rongganya. Seperti inikah panggung Jenderal Biduk Surgawi itu? Mampu memanggil tingkat kerusakan bencana sesuka hati, itu benar-benar dunia di atas tahap master resonansi. Phoenix hijau tajam, lalu menukik dengan sayap cahayanya ketika putri pertama menusukkan jarinya ke depan. Burung itu mulai mengumpulkan energi saat terbang, menyerapnya dari langit dan tanah. Itu terbang keluar seperti pedang surga, lurus dan benar saat mengiris puncak pohon, cakarnya menyapu palung yang dalam di tanah. Itu terlihat cukup kuat untuk meratakan seluruh pegunungan. Kulit kepala para penonton tertusuk ketakutan, dan mereka berterima kasih kepada para dewa bahwa kekuatan seperti itu tidak ditujukan kepada mereka.
Di hadapan kehancuran hijau yang menimpanya, Zhong Nan nyaris tidak berkedip. Dia bertengger di atas pohon, mengulurkan tangan dan membawa kekuatannya sendiri untuk menanggung. Kekuatan resonansi abu-abu putih mulai mengembun di udara, membentuk dinding batu selebar sayap Phoenix. Cahaya hijau menabrak wajah luar. Lapisan batu pertama langsung dihancurkan. Lebih dalam dan lebih dalam itu menggigit dinding batu. Lapisan kedua batu digiling menjadi debu. Lapisan ketiga dicabut dari dinding dengan mudah. Serangan terus berlanjut, namun selalu ada lapisan batu lain yang menunggu di belakang. Akhirnya, serangan itu gagal ke dinding batu terakhir. Serangan pertama putri pertama telah diblokir. Dia menerimanya dengan tenang juga. Jika Zhong Nan bahkan tidak bisa bertahan melawan serangan seperti itu, reputasinya akan menjadi palsu. Pertempuran baru saja dimulai. Tubuh ramping putri pertama terangkat ke udara, sayap Phoenix hijau terbentang di belakangnya. Bila angin hijau menghujani Zhong Nan dalam badai pedang yang megah. Zhong Nan tetap tak tergoyahkan. Sekali lagi kekuatan resonansi abu-abunya naik, kali ini naik ke udara seperti asap hingga menutupi separuh langit. Itu mengeras dalam sekejap, dinding batu yang tak tertembus yang melindunginya dari hujan pedang. Di sekeliling payung batunya, pohon-pohon tumbang karena hujan kehancuran. Kekuatan destruktif itu luar biasa. Melihat bahwa serangannya tidak berpengaruh pada Zhong Nan, putri pertama berhenti. Menutup matanya, dia mulai mengumpulkan kekuatan resonansinya lagi. Kali ini dia mengubah kekuatan resonansinya di dalam dirinya, membuatnya menjadi bentuk yang nyata. Bola cahaya kecil mulai muncul di belakangnya. Masing-masing bola cahaya ini memiliki permata cahaya hijau di dalamnya, kekuatan resonansi yang dipadatkan dalam jumlah yang mematikan. Sebanyak 7 bola memulai lingkaran malas di sekitar putri pertama. Pada platform tampilan, bahkan mata Adipati terbuka lebar dalam kekaguman pada penguasaan dan kekuatan ini. Putri pertama telah menghasilkan 7 mutiara surgawi. Ini adalah prestasi yang luar biasa, dan bukan serangan yang bisa diremehkan. 7 mutiara surgawi, putri pertama pasti memiliki bakat dan fondasi. Semua orang, termasuk Li Luo, sangat terkesan dengan tampilan kekuatannya. Tahap Jenderal Biduk Surgawi dibagi menjadi 2 subtahap. Tahap Mutiara Surgawi. Tahap Resonansi Surgawi. Itu disebut tahap Mutiara Surgawi karena kekuatan resonansi seseorang akan mulai mengembun secara alami menjadi bentuk-bentuk mutiara ini di tahap Jenderal Biduk Surgawi. Mereka disebut Mutiara Surgawi karena sifat magisnya. Ketika kekuatan resonansi membentuk mutiara ini, mereka menjadi lebih kuat. Karena Mutiara Surgawi adalah tubuh energi yang terkondensasi, mereka bereaksi tajam terhadap energi alam duniawi di sekitar mereka. Dalam pertempuran, mereka membuat satu lebih kuat. Dikatakan bahwa tahap Mutiara Surgawi memiliki 9 mutiara. Ini berarti bahwa seseorang secara teknis dapat memaksimalkan dengan 9 mutiara surgawi. Namun, mereka yang mencapai tahap itu jarang terjadi. Menciptakan setiap mutiara surgawi tidak hanya menguji bakat dan potensi seseorang, tetapi juga membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya sebagian besar kultivator tahap mutiara surgawi memilih untuk membidik terobosan ke tahap resonansi surgawi begitu mereka mencapai sekitar 5 mutiara. Hanya mereka yang benar-benar berani yang akan memilih jalan yang lebih panjang untuk memadatkan lebih banyak mutiara surgawi, memaksimalkan kapasitas mereka sebelum mereka memilih untuk membuat terobosan. Tentu saja, terobosan terakhir mereka akan terbayar dengan fondasi yang lebih dalam dan langit-langit kekuatan dibandingkan dengan mereka yang membuat terobosan pada 5 mutiara surgawi. Tahap mutiara surgawi pada dasarnya adalah tahap persiapan. Ini juga mengapa sangat mengesankan bahwa putri pertama memiliki 7 mutiara surgawi. Itu adalah bukti ambisi dan dorongannya untuk mengejar lebih banyak lagi. Mengungkapkan 7 mutiaranya menandakan dimulainya pertempuran dengan sungguh-sungguh. Energi duniawi mulai berkumpul secara alami di sekitar mutiara surgawinya, membentuk siklon energi alam duniawi yang ditenagai oleh mereka. Mutiara bersenandung saat mereka tertarik satu sama lain perlahan, sampai mereka bersentuhan. Cincin mutiara bergetar dengan begitu banyak energi sehingga membengkokkan ruang di sekitarnya. Wajah putri pertama tegang dengan konsentrasi saat dia sedikit menekuk jarinya, lalu dia mengulurkannya dengan titik yang menentukan ke arah Zhong Nan. Di belakangnya, 7 mutiara surgawi meraung ke depan, memasuki kembali tubuhnya dan mengalir ke ujung jarinya. Ujung jarinya berkilauan dengan cahaya hijau cemerlang. Badai sayap Luan, jeritan Luan memenuhi langit, dan seutas benang tipis kekuatan hijau melesat keluar.
Kekuatan beberapa topan terkandung di dalam benang tipis kekuatan itu. Terbukti, putri pertama telah menyiapkan langkah khusus untuk menjatuhkan spesialis pertahanan Zhongnan. Langkahnya cukup kuat untuk membuat ekspresi kekhawatiran di wajah Zhongnan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggali jauh ke dalam cadangan kekuatan resonansinya sendiri. Di belakangnya, mutiara cahaya mulai terbentuk. Ada 7 dari mereka juga. Namun, mutiara surgawi ketujuh yang dia hasilkan tampak lebih redup dalam kecemerlangannya dibandingkan dengan 6 lainnya. Dia menginjak tanah dengan keras. Barikade batu surgawi 9 lapis. Bumi terbuka dengan patuh dengan kawah, mendesiskan kekuatan resonansi keabu-abuan ke atas seperti geyser. Mereka membentuk lapisan demi lapisan batu di depan Zhongnan, saling mengunci dan memperkuat satu sama lain. Mereka selanjutnya dihubungkan oleh benang kekuatan putih yang bersinar. Melihatnya saja akan membuat seseorang putus asa. Suara mendesing. Cahaya hijau menyinari pintu, dan kekuatan yang meluap meratakan pepohonan di dekatnya. 3 barikade batu jatuh dalam sekejap. Yang tersisa 6 lagi. Namun, itu baru permulaan. Pada saat debu dan awan puing dari tumbukan pertama menghilang, 3 sinar laser lagi telah terbang keluar untuk menjatuhkan masing-masing barikade. Dengan gemuruh yang luar biasa, barikade terakhir yang tersisa segera runtuh, dan masih ada 1 sinar laser terakhir yang menembus, melesat menuju tubuh Zhongnan. Saat cahaya hijau menyala ke arahnya, Zhongnan mundur 1 langkah berat, kakinya menabrak tanah dengan beban seberat gunung. Dia menyilangkan tangan di depannya, dan tangan itu bersinar dengan kekuatan abu-abu, mengeras menjadi batu kunomor. Cahaya hijau mengalir di sekitar lengannya, mendorongnya semakin jauh ke belakang. Kakinya tegang untuk menahannya, tetapi dia terbawa ratusan meter ke belakang, meninggalkan 2 alur sempit di tanah. Akhirnya, Zhongnan berhasil mempertahankan posisinya. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dan retakan muncul di lengan bawahnya, tapi itu dengan cepat ditambal oleh kekuatan resonansi putihnya. Di platform tampilan, semua orang menarik napas dengan tajam. Memikirkan bahwa Zhongnan begitu kuat sehingga dia bisa bertahan melawan serangan terbaik putri pertama dan muncul tanpa cedera. Perisai agung dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru tidak boleh dikacaukan. Semua orang tahu bahwa Zhongnan belum melakukan satu pun gerakan ofensif. Semua keahliannya terkonsentrasi di pertahanan, dan tujuannya jelas, bukan untuk mengamankan kemenangan, tetapi untuk bertahan sampai waktu habis. Mata para siswa sering beralih ke pot kuningan di platform tampilan, di mana joystick sepanjang setengah meter ditanam dengan kuat. Ketika dupa benar-benar habis terbakar, undian akan diumumkan. Putri pertama tampaknya tidak memiliki ketakutan yang sama dengan para penonton. Matanya sama stabilnya. Dia mengharapkan banyak hal, terutama karena sumber informasinya jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi Astral Sage. Ketika dia mempelajari catatan pertempurannya, dia telah melihat kemampuan bertahan seperti itu tercatat dengan baik. Tetap saja, dia telah datang dengan persiapan juga, siap untuk menguji siapa yang memiliki daya tahan lebih besar. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Kelopak mata berkibar-kibar dalam konsentrasi, sosok luan hijau muncul di bawah kakinya lagi, begitu pula 7 mutiara surgawi di belakangnya. Mutiara memasuki sosok luan hijau. Sosok halus tumbuh semakin padat dengan setiap mutiara surgawi yang masuk. Akhirnya, itu tampak seperti luan hijau asli yang siap terbang. Kekuatan luar biasa terancam. Putri pertama berdiri di atas kepala patung itu, dan kemudian bibirnya yang merah ceri bergerak. Teknik rahasia luan hijau, api luan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a